Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Oktavia dari kelas reguler 4B Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan materi ID Kesehatan dari bab 10 sampai dengan bab 16 guna untuk memenuhi nilai UAS ID Kesehatan. Berikut merupakan materi-materi yang akan saya paparkan, di antaranya kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, determinan kesehatan perspektif Islam, kesehatan reproduksi perspektif Islam, menanggulangi wabah LGBT, pelayanan kesehatan Islami, dan yang terakhir itu Islamisasi masyarakat. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Islam bicara tentang masalah lingkungan karena lingkungan ini bukan sekedar isu lokal, tapi sudah menjadi isu global karena memiliki dampak yang serius di dalam kehidupan manusia dan alam. Kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Jadi, memang faktor utamanya adalah faktor sumber manusia. Seorang muslim menempati kedudukan strategis dalam lingkungan hidup yang diciptakan sebagai khalifah di bumi ini. Yang pertama itu, melestarikan lingkungan adalah kewajiban setiap individu sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, manusia dilarang melakukan kerusakan di bumi. Yang ketiga, pemahaman masalah lingkungan hidup atau fiqh al-bi'ah perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral, karena pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Yang keempat, Islam mencintai budaya hidup bersih dan suci. Dan yang terakhir, Islam memerintahkan agar menjaga fasilitas kesehatan masyarakat, seperti menjaga kebersihan sumber air, sumur, kolam, sungai, dan lain-lain. Karena air itu akan kita gunakan sebagai sumber air minum, mencuci, mandi, dan sebagainya. Lanjut ke materi kedua, yaitu kesehatan jiwa. Masalah jiwa dibahas dalam Al-Quran surah Al-Syamsat ayat 7 sampai dengan 10. Yang artinya itu, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengalihkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntungnya orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Menurut Imam Al-Ghazali yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul Minhajul Abidin, ada 3 perkara yang mengotorinya, yaitu manusia terlalu cinta pada dunia. Manusia jika terlalu cinta pada dunia, mereka akan lalai sehingga menyebabkan orang itu benci atau lupa mati. Yang kedua, terlalu bergantung pada makhluk, yang disebabkan terlalu berkepentingan, terlalu pamrih, terlalu berharap pada makhluknya, jadi terlalu bersandar terhadap manusia, terlalu bersandar kepada makhluk. Jika jiwa kita ini terlalu disandarkan terhadap makhluk, maka akan lemah. Diibaratkan dalam Al-Quran itu selemah laba-laba yang bergantung dengan sarangnya. Dan yang ketiga itu gangguan dari bisikan syaitan. Setan iblis itu ketika diusir dia bersumpah, saya akan sesatkan mereka seluruhnya. Selanjutnya materi ketiga, determinan kesehatan dalam perspektif Islam. Sehat dalam Islam yaitu sehat secara fisik, lahir dan batin tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi serta melengkapi. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam. Di antaranya yaitu berdoa, sholat tahajud, perilaku pola hidup, faktor sosial, lingkungan, genetik, pelayanan kesehatan, pengetahuan, latar belakang budaya, faktor emosional, dan yang terakhir faktor ekonomi. Selanjutnya materi keempat, kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Kesehatan reproduksi untuk kaum ibu dalam perspektif Islam terbagi menjadi 5, yaitu haid, masa kehamilan, persalinan, menyusui, dan yang terakhir perawatan. Selanjutnya menanggulangi wabah LGBT. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus sesuai garis fitrahnya. Penyimpangan fitrah
terjadi karena pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, dan pengaruh diri yang disebabkan oleh bisikan dari setan, karena kebodohan atau karena syubhat, sehingga yang terjadi adalah perkara yang harusnya haram dihalalkan dan yang halal diharamkan. Berikut adalah upaya pencegahan ideologi, paham, dan perilaku penyimpangan agar tidak tersebar di tengah masyarakat. Yang pertama itu memperbaiki akidah atau paradigma berpikir masyarakat. Dengan mengenalkan bahwa manusia lahir secara fitrah, jadi tidak ada fitrahnya LGBT disebabkan karena keturunan. Meluruskan cara pandangnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan dan tidak menghendaki kaum LGBT. Diperbaiki cara berpikirnya dan mulailah diluruskan dengan ilmu agar bisa mengurangi gerak ruang lingkup dari ideologi yang berbahaya atau menyimpang ini. Yang kedua, diterapi dari sisi sikap. Jangan sampai tasyabuh serupa. Laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ini salah satu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serupa dan menyerupai dari tampilan fisiknya, gayanya, mimik bicaranya, cara berpakaiannya atau bersikapnya. Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu terapi dengan cara ruqyah. Lalu materi selanjutnya adalah pelayanan kesehatan Islami. Nilai atau prinsip yang harus dibangun dalam memberikan pelayanan kesehatan Islami diantaranya yaitu nilai ihsan, nilai rahmah atau nilai kasih sayang, nilai an-nusroh atau nilai pertolongan, prinsip al-manfaah yaitu nilai manfaat, prinsip al-ayus yaitu memberikan kemudahan. Selanjutnya prinsip al-ma'ruf, berbuat baik kepada orang lain sesuai urutnya. Yang ketujuh prinsip asyur. Dan yang terakhir itu prinsip ukhuwah atau membangun tali persahabatan. Selanjutnya materi terakhir yaitu islamisasi masyarakat. Adapun beberapa peran tenaga kesehatan di masyarakat yaitu tidak hanya sekadar membimbing dan memberikan penyuluhan secara normatif di masyarakat, tetapi juga sebagai dai kesehatan untuk berdakwah melalui sikap dan akhlak. Nabi Muhammad SAW menjadi contoh teladan bahwa Nabi adalah sebaik-baiknya manusia yang berakhlak. Maka sebaik-baiknya umat Nabi adalah yang baik akhlaknya. Yang kedua, salah satu bagaimana membangun masyarakat melalui aktivitas dalam dunia kesehatan, yaitu harus berpijak berdasarkan ilmu. Jika mendapatkan suatu informasi, harus dicek terlebih dahulu kebenarannya. Yang ketiga, harus memiliki prinsip dan niat dalam melakukan penyuluhan di dalam masyarakat dengan melakukan dakwah khairu ummah. Artinya harus selalu memiliki keinginan kuat bagaimana menyelamatkan dan menyehatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai komunitas pilar peradaban, karena mengajak masyarakat kepada kesehatan merupakan amal ma'ruf dan mencegah dari hal mungkar. Islami masyarakat tidak akan tercapai kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Sebagai contoh untuk masyarakat, jiwa yang baik akan mengeluarkan energi yang positif dalam kehidupan. Nabi SAW menjelaskan bahwa inti dari semua kebijakan adalah husnul khuluq atau kepribadian yang soleh. Dan semua keburukan yang terjadi di masyarakat disebabkan karena buruknya kepribadian. Jiwa yang dipenuhi dengan was-was, dosa akan merusak moralitas dan akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.